Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Rekan-rekan mahasiswa STIS Al-Wafa, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kaidah-kaidah fikih dan aplikasinya dalam muamalah kontemporer. Sebelumnya kita telah membahas 5 kaidah fikih utama atau yang kita kenal dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra beserta contoh-contoh dalam muamalah kontemporer yang telah kita jelaskan. 5 kaidah fikih utama tersebut, yang pertama al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu bergantung pada maksud atau motif pelakunya. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan hal yang pasti tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Segala kesulitan mendatangkan kemudahan, dihadirkan kemudahan, melahirkan kemudahan. Yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan yang terakhir keempat al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan, tren itu menjadi landasan hukum. Kita akan menjelaskan kaidah utama dalam fikih muamalat, tentu beserta contoh-contoh yang ada dalam muamalah kontemporer atau dalam perekonomian syariah kontemporer. Dalam fikih muamalat ada 7 kaidah utama yang biasa diaplikasikan dan biasa digunakan dalam mengatasi serta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam muamalah kontemporer. Baiklah, kita akan bahas satu persatu beserta contoh-contoh yang ada. Berikut penjelasannya. Adapun kaidah yang pertama yang biasa digunakan dalam fikih muamalah, yaitu al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Hukum asal pada prinsipnya dalam muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan haramnya. Hal ini dapat diberikan contoh, di antaranya hukum jual beli online yang menjadi tren saat ini, pesan makanan lewat ojek daring, dan lain sebagainya. Karena memang jika tidak ada dasar-dasar yang melanggar yang mengarah kepada dalil diharamkan satu muamalah tersebut, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Contoh yang lain misalnya, kita sering mendengar ada istilah beli 2 gratis 1, atau juga kita sering mendengar misalnya diskon 50%, diskon 50% plus 20% dan sebagainya. Tentu saja hal itu diperkenankan menurut fikih selama dilakukan dalam transaksi jual beli bukan modus untuk melakukan transaksi yang terlarang, dan juga dipastikan bahwa sumber bonus diambil dari dana penjual. Dan ini tentu kembali kepada dalil yang awal bahwa dalam transaksi jual beli tidak ada larangan bagi penjual untuk memberikan bonus kepada pembeli selama tidak ada hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip syariah mengarah kepada hal-hal yang diharamkan. Kaidah kedua yang biasa digunakan dalam fikih muamalah adalah al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapannya. Hal ini misalnya kita dapat melihat banyak di antara contoh, seperti saat kita melakukan transaksi jual beli, ada yang mengatakan saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga Rp20.000.
maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah. Karena kata memberi terikat dengan kata Rp20.000 yang menunjukkan bahwa harga yang harus dibayar adalah Rp20.000 dan harga tersebut menunjukkan bahwa transaksi itu bukan transaksi hibah karena di dalamnya ada niat jual beli dan akadnya jelas sehingga tidak dimaksudkan kaitannya dengan ucapan yang disampaikan, lafal yang disampaikan, tapi lebih kepada maksud dan makna yang ada di dalamnya. Kaidah yang ketiga yaitu at-takhfif wat taisir, la tasydid wat ta'sir. Meringankan beban dan memudahkan urusan, tidak memperberat dan mempersulitnya. Contoh yang sangat jelas dalam hal ini adalah ketika adanya keterbatasan untuk menggunakan bank syariah di daerah-daerah, di perkampungan-perkampungan, sedangkan ia butuh untuk menggunakan bank agar dapat menjaga uang yang ia miliki ataupun melakukan transaksi-transaksi muamalah yang mempermudahnya. Maka diperbolehkan baginya untuk menggunakan bank konvensional atas dasar kebutuhan, dan kemudahan itu diberikan karena adanya kesulitan yang ia dapatkan untuk menggunakan bank syariah. Kaidah yang keempat adalah la darar wa la dirar. Kaidah yang asalnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga diistilahkan dengan al-qaidah al-mansusah. Ini bermakna tidak boleh merugikan atau membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang dilaksanakan dalam muamalah kontemporer, yaitu ketika bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabahnya. Hal itu jika dilaksanakan akad murabahah. Tentu syaratnya adalah nasabah tersebut adalah nasabah yang mampu, tetapi menunda pembayarannya. Denda tersebut pun diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan dari bank syariah. Dan jika kita lihat pengenaan denda keterlambatan tersebut untuk menghindarkan kerugian dan mudarat kepada bank syariah dan juga kepada pemilik dana. Kaidah yang selanjutnya adalah tahrimu akli amwalin nas bil batil. Diharamkan makan harta sesama manusia secara batil. Hal ini dimaksudkan haram memperoleh harta secara batil atau tidak sah. Contoh kaidah dalam muamalah, di antaranya larangan memperoleh penghasilan dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara yang terdapat nilai tindak pidana di dalamnya, seperti korupsi, menyalahgunakan jabatan sehingga ia mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut tentu adalah hal yang diharamkan. Kaidah yang selanjutnya dalam fikih muamalah dikenal yaitu riayatud darurat wal hajah. Mempertimbangkan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai kedaruratan dan hajat atau kebutuhan. Contoh diantaranya jual beli air susu ibu di bank ASI. Para ulama memandang bahwa hukum asal dari ASI itu sendiri adalah haram karena dia disamakan seperti daging manusia. Maka karena daging manusia tidak boleh dimakan, maka tidak boleh pula menjualnya. Tetapi adapun ASI itu dihalalkan dalam kondisi ketika ada bayi yang sangat membutuhkan dalam keadaan darurat sehingga diperbolehkan. Adapun kaidah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mura'atul adat wal a'raf fima la yukhalifu syara'. Memperhatikan adat dan tradisi serta kebiasaan tentunya selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh yang sangat mudah diantaranya penentuan besaran biaya yang diberikan kepada tukang parkir.
Tentu yang dimaksud adalah tukang parkir yang tidak memasang tarif. Maka dalam hal ini kita diarahkan untuk memperhatikan keadaan yang biasa diberikan atau keadaan yang biasa dilakukan ketika seseorang memberikan biaya untuk tukang parkir. Maka dengan besaran yang biasa dikeluarkan yang ada di daerah tersebut, maka itu menjadi hukum untuk diberikan kepada tukang parkir. Sekian untuk materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan yang selanjutnya dengan membahas kaidah-kaidah fikih yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.